Bayangkan sebuah pesawat tempur yang tak terdeteksi radar, bisa terbang ke luar angkasa, dan bahkan membuat keputusan sendiri di medan perang. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, bukan? Tapi, ini bukan hayalan. Ini adalah pesawat tempur generasi ke-6, atau Gen 6, yang sedang dikembangkan oleh negara-negara superpower saat ini. Di Indonesia, topik ini sering jadi bahan perbincangan penuh mitos. Nah, di video ini, kita akan bedah mitos dan fakta tentang teknologi canggih ini, plus apa artinya buat Indonesia. Jadi, stay tuned sampai akhir. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi hangat di dunia militer, pesawat tempur generasi ke-6. Dari rumor tentang kemampuan supernya sampai pertanyaan apakah Indonesia bakal punya teknologi ini, kita akan kupas tuntas berdasarkan fakta terbaru per Februari 2025. Saya akan bawa data dari sumber terpercaya, seperti laporan militer global dan perkembangan terkini di Indonesia, jadi ini bukan sekadar opini. Kalau kamu suka konten informatif seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Yuk, kita mulai! Sebelum kita masuk ke mitos dan fakta, kita perlu tahu dulu, apa sih pesawat tempur generasi ke-6 itu? Jet tempur diklasifikasikan berdasarkan generasi, mulai dari Gen 1 di era Perang Dunia Kedua sampai Gen 5 yang kita kenal sekarang, seperti F-35 Amerika atau J-20 Cina. Nah, Gen 6 adalah langkah berikutnya, teknologi yang jauh lebih canggih dari pendahulunya. Berdasarkan laporan dari Aviation Outlook dan Airspace Review, pesawat Gen 6 diperkirakan punya fitur seperti kemampuan siluman mutakhir, kecerdasan buatan tingkat tinggi, integrasi dengan drone, dan bahkan kemampuan super cruise yang lebih efisien, terbang supersonik tanpa afterburner dalam waktu lama. Di dunia, beberapa negara sudah mulai mengembangkan Gen 6. Contohnya, Cina baru saja bikin heboh dengan uji terbang dua prototipe pada Desember 2024, diakini sebagai Chengdu J-36 dan Shenyang J-50. Amerika punya program Next Generation Air Dominance atau NGAD, sementara Rusia kembangkan jet berbasis Su-57. Eropa juga tak ketinggalan dengan proyek seperti Tempest dan Future Combat Air System. Pertanyaannya, kapan pesawat ini benar-benar jadi? Menurut proyeksi, Gen 6 bakal operasional sekitar tahun 2030 hingga 2035. Di Indonesia sendiri, kita masih fokus pada Gen 4 dan 45, seperti F-15X dan Rafale yang baru dipesan. Tapi, perkembangan Gen 6 ini tetap relevan buat kita, karena memengaruhi dinamika pertahanan di kawasan Asia Pasifik. Jadi, sekarang kita masuk ke mitos dan fakta yang sering bikin bingung. Mitos pertama yang sering beredar, pesawat Gen 6 sudah dipakai di medan perang secara rahasia. Banyak yang bilang Amerika atau Cina udah punya jet ini dan cuma disembunyikan dari publik. Tapi, fakta apa yang kita punya? Sampai Februari 2025, belum ada satupun pesawat Gen 6 yang operasional penuh. Cina memang sukses uji terbang prototipe akhir 2024, tapi itu baru tahap awal, jauh dari siap tempur. Amerika juga baru sampai tahap prototipe NGAD, dan menurut Frank Kendall, Menteri Angkatan Udara AS, mereka targetkan akhir dekade ini untuk operasional. Kenapa ini cuma mitos? Karena membangun jet tempur itu proses panjang. Dari desain, uji coba, sampai produksi massal, butuh waktu belasan tahun. Bahkan Gen 5 seperti F-35 butuh hampir 2 dekade dari konsep sampai jadi. Jadi, kalau ada yang bilang Gen 6 sudah terbang di atas Indonesia atau kawasan konflik lain, itu lebih ke spekulasi daripada fakta. Buat Indonesia, kita masih realistis fokus modernisasi alutsista yang ada, bukan melompat ke Gen 6 yang belum matang. Sekarang ke fakta pertama, pesawat Gen 6 bakal mengubah cara perang udara dilakukan. Ini bukan cuma soal kecepatan atau siluman, tapi integrasi teknologi. Menurut laporan dari Popular Mechanics, Gen 6 akan pakai AI untuk bantu pilot, bahkan bisa terbang otonom dalam misi tertentu. Bayangin, satu jet Gen 6 bisa kendalikan sekelompok drone tempur, lakukan pengintaian, serangan, atau jamming sinyal musuh, semua secara real time. Contohnya, Cina pamerkan mock-up jet Gen 6, White Emperor, di Air Show Cina 2024.
Mereka klaim pesawat ini bisa terbang supersonik dan punya ruang senjata besar untuk misi serbaguna. Amerika juga bilang nggak bakal jadi sistem dari sistem. Artinya nggak cuma pesawat, tapi jaringan tempur lengkap. Buat Indonesia, ini penting karena kita ada di kawasan strategis. Kalau negara tetangga seperti Cina atau Australia punya teknologi ini duluan, kita harus siap dengan strategi pertahanan yang adaptif. Mitos kedua, Indonesia bisa bikin pesawat Gen 6 sendiri dalam waktu dekat. Banyak yang optimis karena kita ikut proyek KF-21 Boramai Bareng Korea Selatan, jet Gen 45 yang cukup canggih. Tapi, fakta apa yang kita lihat? Pengembangan jet tempur itu butuh dana triliunan dolar, teknologi mutakhir, dan SDM yang sangat spesialis. KF-21 aja, yang kita bagi biayanya sama Korea, udah jadi tantangan besar. Dengan total biaya sekitar 8,1 triliun won atau 92 triliun rupiah sampai 2026. Sementara itu, Gen 6 jauh lebih kompleks. Amerika aja anggarkan 16 miliar dolar untuk NGAT, dan Cina punya dukungan industri raksasa seperti AVIC. Indonesia, menurut pengamat militer seperti Benny Sukadis dari Les Persi, lebih realistis fokus pada modernisasi alutsista yang sesuai kebutuhan strategi sekarang, bukan buru-buru ke Gen 6. Jadi, meski kita punya potensi di masa depan, saat ini mitos itu belum realistis. Fakta kedua, kehadiran Gen 6 memicu perlombaan teknologi yang sengit. Cina unggul dengan uji terbang Desember 2024, sementara Amerika agak tertunda karena masalah anggaran. Utang mereka diprediksi capai 50 triliun dolar pada 2034. Rusia, meski fokus di Su-57, juga kembangkan Gen 6 berbasis konsep serupa NGAT. Eropa kolaborasi lewat Tempest dan FCAS, libatkan Inggris, Italia, Jepang, Prancis, dan Jerman. Buat Indonesia, ini jadi sinyal untuk waspada. Kita nggak ikut perlombaan bikin Gen 6, tapi kita harus paham dampaknya. Misalnya, kalau Cina jadi yang pertama punya Gen 6 operasional sekitar 2035, kekuatan udara di Laut Cina Selatan bakal timpang. Indonesia, yang punya kepentingan di Natuna, perlu tingkatkan kerjasama pertahanan, seperti dengan Amerika via F-15X atau Prancis via Rafale, biar nggak ketinggalan jauh. Mitos ketiga, pesawat Gen 6 bisa terbang ke luar angkasa. Ini sering muncul karena konsep Kaisar Putih, Cina disebut sebagai pesawat udara antariksa. Tapi apa faktanya? Menurut Eurasian Times, jet ini memang dirancang untuk kecepatan tinggi, mungkin sampai Mach 6. Tapi nggak berarti bisa operasi di luar atmosfer seperti pesawat ulang-alik. Teknologi saat ini belum memungkinkan jet tempur bermanuver di ruang hampa tanpa sistem propulsi khusus. Yang benar, Gen 6 fokusnya ke fleksibilitas di atmosfer bumi, siluman, AI, dan koordinasi drone. Jadi, kalau ada yang bilang Gen 6 bakal lawan alien di luar angkasa, itu lebih cocok jadi plot film daripada kenyataan. Buat kita di Indonesia, ini reminder buat nggak termakan hype, tapi pahami teknologi yang realistis. Nah, itu dia mitos dan fakta tentang pesawat tempur Gen 6. Dari yang cuma rumor sampai realitas yang bakal ubah pertahanan global, jelas perkembangan ini nggak bisa kita abaikan. Buat Indonesia, kita mungkin belum siap bikin Gen 6, tapi kita harus siap hadapi dampaknya di kawasan. Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Apakah kita harus buru-buru ke Gen 6 atau fokus modernisasi dulu? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.